Oke. Jadi malam ini saya cuma mau cerita Bapak Ibu, eee, apa namanya, maaf batuk. Saya cuma mau cerita bagaimana sih caranya jadi legend dalam waktu 1 tahun. Tapi mohon maaf, saya sendiri belum legend ya. Ini nggak apa-apa ya, kita kita belajar sama-sama, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mau cerita mengenai the power of recehan. Ini saya baru dapat kemarin ngobrol sama beberapa teman di Jogja. Sebenarnya kita punya kekuatan, di recehan, tapi bukan berarti saya minta Bapak Ibu untuk mensponsori buron semua ya, juga nggak begitu sih sebenarnya. Ya kalau Anda bisa punya kemampuan atau kapabilitas atau punya daftar nama yang mereka sanggup main di gold atau di platinum, ya kejar juga gitu. Ya, kejar juga ya, tapi saya juga mau memberikan gambaran atau memberikan motivasi sedikit atau inspirasi bahwa kalau kita main recehan pun kita bisa jadi legend kok gitu. Ya bisa jadi legend. Oke. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau cerita dulu ini, saya mau mengulangi marketing plan kita sedikit ya, kekuatan dari matching kita lah ya. Saya mau cerita aja ini hanya dari satu bonus matching, ya hanya dari satu bonus matching. Seperti yang kita ketahui, kita kan dapat 5 generasi ya, Bapak Ibu ya. 5 generasi 5% kan masing-masing kan. Kalau kita hanya main di 5 saja, 5 perkalian 5, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125, 125 kali 5 625, 625 kali 5 3125. Ini total 5 generasi kita totalnya 3.905 orang. Ya kalau 5 ya. Nanti saya kasih contoh hitungan yang lain. Kalau 5. Kalau 5 ini 3.905 orang ini Bapak dan Ibu kalau masing-masing mereka punya pairing 1 juta saja, ya 1 juta aja. Itu penghasilan matching kita udah 194 juta loh Bapak dan Ibu. Membentuk 3.900 orang atau 4.000 orang punya penghasilan 1 juta itu tidak terlalu sulit. Maaf. Bentar. Dulu ya. Ini ada yang harus saya mute. Karena kedengaran suara kertas. Oke, saya lanjut lagi ya, saya share. Mana? Oke. Membentuk 4.000 orang atau 3.905 orang masing-masing punya penghasilan 1 juta itu bukan perkara susah, enggak. Mudah banget. Di MLM itu membentuk 4.000 orang yang punya penghasilan 1 juta itu sangat-sangat mudah. Ya, kalau 4.000 kali 1 juta berapa? 400 juta ya? 4 miliar ya. 4.000 kali 1 juta itu 4 miliar Bapak dan Ibu. Lebih sulit membantu orang punya penghasilan 4 miliar, satu orang punya penghasilan 4 miliar, lebih sulit membentuk satu orang punya penghasilan 4 miliar dibandingkan membentuk 4.000 orang punya penghasilan masing-masing 1 juta. Nah, kalau kita bisa membantu 4.000 orang, ya, kerjanya rame-rame loh ini ya, melalui support system, 4.000 orang itu masing-masing punya penghasilan 1 juta, itu penghasilan kita ada 194 juta gitu. Itu kalau 1 juta Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kalau penghasilan pairingnya mereka 10 juta? Ya, kalau penghasilan pairing mereka 10 juta ya 10 kali lipat juga. Ya. Bisa 1,9 M itu baru penghasilan matching ya. Matching kita bisa menembus 1,9 M gitu Bapak dan Ibu. Makanya kemarin di kick off meeting itu saya katakan ke Bapak dan Ibu semua jangan takut untuk bermimpi besar. Kenapa? Karena memang marketing plan kita mengizinkan sangat memungkinkan kita punya penghasilan besar. Gitu. Ya, jadi jangan takut untuk seperti itu. Sebentar, saya mau kasih contoh yang lain. Ya, yang ini saya stop share dulu. Saya mau share yang lain. Ya, oke. Ini. Bagaimana kalau perkaliannya perkalian 3? Ya, 3, tadi kan 5 ya. 3 ngajak 3 9, 9 ngajak 3 27, 27 ngajak 3 81, 81 ngajak 3 243. Ini 5 level kita totalnya 363. 363 ini kalau masing-masing punya penghasilan pairing 1 juta, penghasilan matching kita 18 juta. Tapi kalau mereka punya penghasilan pairing 10 juta, penghasilan kita ada 181 juta Bapak dan Ibu. Ya, atau kita bikin aja deh, jangan 10 juta, 5 juta aja di sini. 5 juta aja di sini. Penghasilan kita udah 90 juta sebulan, itu baru pairingnya gitu. Maaf, baru matchingnya gitu. Bagaimana kalau perkaliannya 4? Saya rasa 4 nggak terlalu sulit ya. 4 ngajak 4 16, ngajak 4 lagi 64, ngajak 4 lagi 256, ngajak 4 lagi 1024, totalnya 1364. Kalau masing-masing punya penghasilan 1 juta aja, penghasilan kita sudah 68 juta matchingnya.
Kalau masing-masing punya penghasilan 10 juta aja, penghasilan kita ada 682 juta itu. Ya, kalau ini saya jadikan 5 juta, udah berapa itu? 341 juta baru dari matchingnya aja gitu. Ya, ini yang terakhir ya, kalau perkaliannya 6, ya bahkan bisa nembus sampai 4,6 M Bapak dan Ibu penghasilan matchingnya aja. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melihat potensi marketing plan kita. Ini baru satu ya, baru satu matching. Nah, saya mau kasih lihat yang lain lagi, yang kedua. Ya, maaf, ini saya stop share lagi. Saya kembali ke yang tadi. Oke, saya kembali ke PowerPoint-nya. Ya, ini matching. Nah, sekarang bagaimana dengan apa namanya pairing? Ini matching ya, dengan pairing. Ini Bapak dan Ibu. Ya, kalau Anda hanya sponsori dua ngajak dua lagi jadi 4, 4 ngajak 2 lagi jadi 8, sampai dengan bulan ke-12 itu sudah ada 4.096 orang hanya di bulan ke-12 ya. Kalau ditotalkan itu ada 8.000 lebih Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau ini hitungan ini Bapak dan Ibu, saya bikin contohnya pakai basic. Kok basic bronze ya, pakai bronze. Karena banyak teman-teman Bapak Ibu yang mengatakan saya coba bikin simulasi pakai bronze Pak. Jangan pakai platinum. Kalau pakai platinum kan kita udah sering dengar dari presentasi ya. Nah, ini kalau simulasinya kita sama-sama bronze nih. Kita bronze, terus kita mensponsori satu bronze kiri, satu bronze kanan. Kalau kita punya satu bronze kiri dan satu bronze kanan, di bulan pertama, itu pairing kita 27.300. Ya. Kalau dia mensponsori lagi 2 orang, kiri dan kanan, satu-satu, berarti ada 4 pair, gitu ya. 2 pasang kan. 2 pasang itu 54.600 baik penghasilan pairing kita. Kalau itu terjadi lagi 4 pasang atau 8 bronze, itu pairing kita 109.000. Ya, begitu seterusnya nih Bapak dan Ibu, sampai bulan ke-9 ya, sampai bulan ke-9 kita sudah upgrade jadi silver. Kitanya upgrade jadi silver gitu. Tadinya kitanya kan bronze, itu penghasilan kita sudah 7.600. Ya. Di bulan ke-10 kita upgrade jadi gold. Ya, kalau kita upgrade jadi gold, penghasilan kita sudah 16 juta sekian. Ini kalau bulanan ya. Ini kalau hitungannya bulanan. Kalau hitungannya harian, ya tinggal dijadikan harian aja nih. Ya. Hari ke-10 sudah jadi gold. Dari ke-10 penghasilan pairing kita itu sudah 16 juta lebih Bapak dan Ibu. Ini yang saya maksud dengan kekuatan the power of recehan gitu, kekuatan dari recehan. Jadi walaupun kita main di bronze sekalipun, potential income-nya besar sekali gitu. Ya, potential income-nya besar sekali, baru dari pairing dan baru dari matching yang tadi. Gitu. Di bulan ke-11 atau hari ke-11 itu kita bisa upgrade ke platinum gitu ya, dan sudah mendapatkan maksimal penghasilan pairing 39 juta per hari. Ini baru 2 bonus ya. Nah, sekarang inti dari pembahasan malam hari ini adalah bagaimana caranya jadi legend dalam waktu 1 tahun gitu kan. Sama Bapak dan Ibu, kita kembali ke ini ya. Kita kembali ke simulasi 2 ngajak 2 jadi 4 ngajak 2 jadi 8 begitu seterusnya. Di bulan ke-12 sudah 4.096. Totalnya 8.190. Ini semuanya anggaplah bronze ya. Kita bicaranya bronze tuh ya. 8.190 orang ini adalah bronze semua. Ya, dan kita asumsi Bapak dan Ibu, kita ambil minimal aja deh, minimal 15% dari 8.190 orang ini yang mengupgrade ke platinum. Jadi cuma ada 1.229. Saya nggak yakin cuma 15%. Saya yakin sekitar 20 sampai 30% yang upgrade ke ke platinum ya. Tapi di luar itu masih ada juga yang upgrade ke gold, ada juga yang upgrade ke silver gitu. Tapi kita nggak abaikan lah itu. Kita abaikan semuanya, kita anggap saja hanya 15% yang upgrade ke platinum dari jumlah 8.190. Berarti ada 1.229 orang yang upgrade ke platinum. Nah, platinum kan kita sama-sama tahu ya, poinnya kan 800 ya. Kalau di upgrade kan poinnya 800. Nah, 800 ini Bapak dan Ibu kalau dikalikan dengan 1.229, itu total jumlah poin kita sudah 982.000. Sudah mendekati 1 juta gitu. Belum ditambah yang sisa 85% lagi yang bentuknya bisa bronze, bisa silver, bisa gold. Itu pasti 1 juta lebih. Ya, 1 juta lebih. Gitu. Mungkin ada yang bertanya, ini kan baru 1 juta Pak, kita butuh 1 juta lagi di kaki sebelahnya. Iya sama. Ini tinggal diduplikasikan aja di kaki sebelahnya, Bapak dan Ibu. Jadi 2 kaki kita gitu. Sangat mungkin, mudah-mudahan saya menceritakan ini kepada Bapak Ibu semua bukan sekali lagi bukan untuk mengajarkan apapun. Saya cuma mau menginspirasi, memperlihatkan bahwa hanya dengan main recehan aja, Bapak dan Ibu masih bisa juga jadi legend 1 tahun dari sekarang. Saya hanya mau membukakan inspirasi Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa mengembangkannya lebih lanjut gitu ya. Jadi hanya dengan bronze pun kita bisa jadi legend. Oke,
Nah, tapi harus dilakukan 2 langkah sederhana Bapak dan Ibu. 2 langkah sederhana ini harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah sponsori 2 orang. Apapun paketnya, minimal sponsori 2 orang. Apapun paketnya. Ya paketnya pasti minimal 2 orang. Kalau bisa lebih bagus. Kalau saya boleh nganjurkan, ya jangan 2. Sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu, sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasi kemampuan itu gitu ya. Terus paketnya juga jangan hanya bronze, kalau bisa lebih besar ya lebih bagus. Tapi ini batas requirement persyaratan minimal lah sponsori 2 orang. Nah, kalau sudah sponsori 2 orang, jangan berhenti sampai di situ Bapak dan Ibu. Lakukan langkah yang kedua, karena kalau kita hanya berhenti sampai di situ, ini hanya kerja 50%. Ya 50% lagi harus kita selesaikan. Itu apa? Ajarkan ajarkan mereka berdua tadi untuk melakukan hal yang sama yang kita lakukan, yaitu mensponsori 2 orang lagi. Jangan capek mulutnya atau kita mau meluangkan waktu lagi sekitar 10-15 menit untuk mengajarkan dia. Kalau perlu malah ikut membantu dia di lapangan mensponsori 2 orang tadi gitu. 2 orang dari masing-masing 2 orang tadi gitu ya. Duplikasikan langkah yang di atas ini kepada 2 orang tersebut Bapak dan Ibu. Ajarkan, kalau perlu dampingi. Dan mulai menduplikasikan itu, menggulungkan itu ke bawah. Ya, karena simulasi ini Bapak dan Ibu nggak akan pernah terjadi kalau kita sendiri tidak melakukan 2 langkah ini, nggak bisa. Gitu. Ya, jadi kita sponsori 2 orang lalu mengajarkan 2 orang itu. Ya, dan menduplikasikan mereka, minta mereka untuk menduplikasikan hal yang sama. Mensponsori 2 orang lalu mengajarkan juga ke 2 orang yang di bawahnya mereka gitu ya. Nah, itu aja sih langkah sederhananya. Ini slide terakhir ya Bapak dan Ibu. Ini slide terakhir, selanjutnya kita tanya jawab. Berapa menit tuh saya bicara? Cuma 10 menitan ya. Mencari orang yang tepat. Di sini kan kita suka mencari orang yang tepat ya. Orang yang tepat seperti apa sih? Nah, nanti ada materi lagi tuh lain kali lah saya cerita mencari orang yang tepat itu seperti apa. Tapi gini Bapak dan Ibu, kita tuh sebenarnya mencari orang yang tepat itu mencari orang yang siap jalan. Ya, banyak Bapak dan Ibu yang masih mencari orang hanya sekedar join, enggak Bapak dan Ibu. Kalau dia sekedar join tuh kita dapat omsetnya cuma sekali. Tapi kalau kita mau dapat omset berkali-kali ya orang yang kita sponsor itu harus jalan. Nah, bagaimana cara membuat orang itu berjalan? Ya, cara terbaik adalah bawa ke pertemuan, bawa ke Zoom meeting, bawa ke business preview, gitu ya, baik online maupun offline, bawa terus ke training-training. Nanti di situ dia akan mulai berjalan, gitu. Ya, jangan bekerja sendiri, bekerjalah secara tim. Karena kalau bekerja sendiri, nanti Bapak dan Ibu capek sendiri, gitu. Yang dia lihat kan kita terus, lama-lama dia bosen, gitu. Tapi kalau dia datang ke Zoom, yang dia lihat banyak, yang dia dengar banyak, pengalamannya banyak, dia dengar cerita kanan kiri, memotivasi dia, gitu. Jadi cari orang yang tepat. Nah, bisnis ini Bapak dan Ibu bukan membentuk orang yang tepat, bukan. Kita tidak membentuk orang menjadi tepat. Kita mencari orang yang tepat. Itu orang yang siap mau jalan, bukan sekedar join. Ya, mencari orang yang tepat yang siap mau jalan, bukan sekedar join. Tapi Bapak dan Ibu, ini terakhir dari saya, kita sering sekali mencari orang yang tepat. Untuk mencari orang yang tepat itu sayangnya kita susah sekali mendapatkan orang yang tepat kalau kitanya tidak tepat. Kita harus tepat dulu. Gitu. Kita harus menjadi orang yang tepat dulu. Karena gini Bapak dan Ibu, prinsipnya gini, gitu ya. Prinsipnya gini nih, burung yang bulunya sama berkumpul sama burung yang bulunya sama. Gitu. Saya ulangi ya, burung yang bulunya sama berkumpul dengan burung yang bulunya sama. Saya kasih contoh. Elang itu mainnya sama elang. Perkutut mainnya sama perkutut. Gitu. Burung emprit mainnya sama burung emprit. Dia nggak main berbarengan. Nah, kalau Ibu dan Bapak ingin mendapatkan elang-elang hebat di luar sana, jadi elang dulu. Gitu. Kalau mau mendapatkan orang yang tepat, kitanya harus tepat dulu. Gitu. Ya, kita memantaskan diri dulu, baru kita bisa mendapatkan orang yang pantas. Ya, nah, bagaimana cara memantaskan diri? Kemarin Pak Adam sudah bicara di kick-off meeting, itu bagus banget itu. Ya, 3 hal yang bisa memantaskan diri kita dibagi 3 kelompok besar. Nanti dengarkan saja direkam ya kemarin ya, saya nggak ngerti direkam apa enggak, tapi itu bagus sekali ya materinya. Ya, nah, memantaskan diri itu gini loh Bapak dan Ibu, mohon maaf saya tidak mengajarkannya, saya cuma mau mengingatkan untuk memantaskan diri itu kita harus memperbesar wadah kita. Bagaimana cara memperbesar wadah kita? Ya kita harus belajar. Kitanya harus belajar. Kitanya harus membesar diri kita sendiri dengan cara belajar, dengan cara datang terus ke pertemuan. Ada nggak ada orang yang kita undang, ada nggak ada downline kita yang datang, kitanya yang mau jadi legend, bukan orang di bawah kita yang mau jadi legend. Kitanya mau jadi legend, maka kita lah yang harus datang ke pertemuan, yang harus belajar dan seterusnya. Nah, pada saat kita sudah tepat, kita menarik Bapak dan Ibu, kita menarik orang-orang yang tepat. Nah, pada saat kita menarik orang yang tepat, ketemulah 2 orang yang mau menduplikasi hal yang sama yang Bapak dan Ibu lakukan. Itu insya Allah 1 tahun dari sekarang Bapak dan Ibu bisa jadi legend. Bahkan saya pikir
nggak sampai 1 tahun bisa tercapai. Gitu ya. Nah ini mumpung masih Januari, ini semacam kick off apa namanya kick off semi kick off lah, gitu, kick off bayangan lah untuk grup kita sendiri. Ya, Bapak dan Ibu bisa buktikan ke teman-teman, ke keluarga bahwa dalam waktu 1 tahun Anda bisa jadi legend di FAI dengan cara seperti ini. Oke, saya rasa itu aja. Saya akan off-kan slide-nya, nanti kita tanya jawab ya. Silakan. Oke. Silakan kalau ada mau bertanya. Cepat ya. Selamat datang Ibu Fahira, Pak Asep. Ini saya banyak yang nggak kenal. Pak Budi Santoso, selamat datang. Ibu Ella, Ibu EP, siapa? Pak Felix, selamat datang Pak Felix. Bu Junita. Selamat malam, terima kasih. Pak Muhammad Yunus, di Padang ya Pak Muhammad Yunus ya? Sudah sehat Pak? Pak Nur Hamid, Bu Nurlela, Ibu Rini. Selamat datang semuanya. Ibu Super Rich di Hong Kong. Ya, hadir Pak. Padang hadir. Ya, Pak Muhammad Yunus ya. Sudah sehat ya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Ayo Pak, kita coklatkan Padang Pak. Itu target saya Pak, 2021 Sumatera, khususnya Sumatera Barat, semua minum coklat. Keren Pak. Ya. Ya, kita Medan sudah ada yang join satu tadi Pak, untuk di Medan. Itu ada Pekanbaru, Jambi, sudah itu Padang. Jaringan saya sudah saya kepung tuh. Luar untuk biasa. provinsi itu. Luar biasa. Aceh yang belum Sisain Medan, ya, Pak? Pekanbaru, Jambi, Padang, Pekanbaru ya. Sisain ya Pak? Sisain buat teman-teman yang lain Pak? Iya Pak. Iya. Ya. Ya mudah-mudahan lah 2021 ini FHI booming di Sumatera Pak. Amin, Ya. amin Pak. Amin. Saya tadi dapat leader AFC Pak. Monggo loh Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan silakan. Mudah-mudahan menangkap inspirasinya ya gitu ya. Assalamualaikum Pak Jamil. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada dua nih yang mau ngomong. Siapa dulu? selamat malam. Malam, Ya. siapa dulu? Bu Tina, Tina dulu ya. Saya Tina Pak, Tina Amping Balikpapan. Oh iya, silakan Ibu Tina. Iya, saya anggota baru nih Pak, disuruh join sama temanku Mbak Ayu dari Papua. Oh iya, selamat datang Ibu Tina. Iya, aku belum ngerti Pak ini apa yang dibicarakan di sini. Belum mudeng Pak. Tina nanti dengan presentasinya dari teman Ibu di Papua ya. Oh gitu ya. Sekarang nguping dulu aja Bu. Belum ngerti Pak apa yang dipasarkan ini, kemudian manfaat produknya apa. Iya. Tuh. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini coklat ini ada manfaatnya Pak atau hanya sekedar coklat aja Pak? Wah, banyak banget manfaatnya Bu, banyak banget. Tapi saya nggak jelasin malam ini ya. Nanti Ibu Zoom sendiri sama saya ya. Atau sama Ibu yang di Papua ya. Oke Pak. Kalau menurut saya Pak, ini sekedar saran. Kalau market plan itu kan begitu kita sudah paham kan nggak akan berubah-berubah itu sistemnya Pak. Yang harus mungkin diperbanyak training itu produknya Pak. Ya Bu, ada training rutin kok dari Dr. Winda setiap hari Kamis malam. Ibu Tina bisa ikut trainingnya nanti setiap hari Kamis malam dengan Dr. Winda langsung. Gitu. Oh iya Pak. Sepertinya Iya. ini meeting Zoom ini kan untuk ini strategi nih Pak. Ya. Bukan membahas marketing plan nih. Strategi langkah-langkah nih. Silakan tadi Pak Budi. Oh iya. Ya Pak Jamil. Silakan Pak Budi. Oh ya, jadi gini Pak, kembali ke tadi masalah receh nih. Iya. Kebetulan kalau kitanya Brown juga
pasti dapatnya kemungkinan brown lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Ya. Jadi gini yang saya lakukan kadang ibu coba atau bapak produknya dulu, baru nanti masalah bisnisnya gitu. Karena kan kita bicara masalah yang lebih jauh, masalah bisnis, kalau dia belum merasakan produknya, dia juga mungkin nggak yakin gitu kan. Nah paling yang saya lakukan sementara itu dulu gitu. Manfaat produk dulu, baru nanti lebih jauh masalah marketing plan gitu. Iya. Oke, Kadang-kadang kalau tadi bicara miliar, kadang orang lah di mana-mana multiple juga begitu gitu. Artinya ya udah pendekatnya produk dulu, kalau udah mantep baru mungkin marketing plan gitu. Jadi tidak salah ya, tidak salah. Saya mau cerita. Maaf, ini saya mute dulu ya, Ibu Tina, saya mute ya. Saya biar bisa lebih tenang jawabnya. Jadi gini, maaf sebentar. Nggak bisa di mute nih, Bu Tina. Oke. Jadi gini Pak Budi, kalau di bawah kita, ini pertanyaan ini sama dengan yang saya terima tadi pagi di Zoom juga ya. Saya tadi pagi jam 8 tuh sempat Zoom juga sama beberapa orang menanyakan hal yang sama. Saya jawab gini, kalau di grup kita Bapak dan Ibu, itu ada reseller nggak apa-apa, terima aja. Ada network builder nggak apa-apa juga, terima aja. Ada pemakai nggak apa-apa, terima aja. Apapun bentuknya kita terima, ya. Kita terima mereka seperti yang mereka inginkan. Tapi yang salah adalah gini loh, yang salah gini. Kita terbawa arus oleh mereka. Kalau saya nggak mau terbawa arus. Di otak saya pebisnis. Saya pebisnis. Otak saya adalah network builder. Ya saya nggak boleh mengiyakan gitu. Oh kalau Bapak dan Ibu mau jadi reseller, silahkan. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan. Saya mau jadi network builder. Gitu. Ya, saya mau jadi pembangun jaringan. Karena bisnis ini paling besar dari network builder. Bukan jadi reseller atau jadi pemakai. Bukan. Tapi kita nggak bisa merubah pikiran mereka gitu ya. Saya cari sendiri. Tapi kita juga jangan mengiyakan omongan mereka. Terus akhirnya kita jadi reseller juga. Jangan Pak Budi. Pak Budi kalau ketemu orang seperti itu, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi Pak Budi tetap harus lakukan dengan cara menjual bisnis, bukan menjual produk. Kalau nanti di bawah Bapak ada orang yang jualan produk, ya silakan aja. Gitu. Tapi jangan kita terpengaruh ke jualan produk, jangan. Itu salah besar Pak kalau menurut saya. Nanti bisnis Bapak jadi terlambat. Saya kasih contoh Pak. Ya, saya kasih contoh ya. Saya nggak gambarin ya, saya nggak gambarin apapun, saya cuma cerita. Tapi coba bayangkan gitu. Coba bayangkan gini. Saya datang ke Pak Budi sebagai penjual Cocoa Flavanol gitu ya, penjual Cocoa Flavanol. Saya cerita manfaat produk dan sebagainya. Saya tidak pernah cerita bisnis. Apa yang ada di otak mereka, Pak? Apa yang ada di otaknya mereka, Pak? Karena kita masuknya sebagai produk, tidak salah. Tapi apa yang ada di otak mereka? Yang mereka pikirkan gini, produk yang lain juga bagus, nggak kalah. Produk yang lain juga harganya oke. Ya kan, Pak? Kita membimbing pemikiran mereka ke arah produk. Tidak salah, tapi itu membuat kita terjebak di produk. Gitu. Siap. Nanti saya kasih cerita yang kedua, saya analogikan dengan cerita yang kedua. Nah, tapi sebaliknya kalau saya datang sebagai penjual ide bisnis, yang ada di otak mereka apa, Pak? Oke, sebelum saya ke yang kedua tadi, saya kembali ke yang tadi lagi. Kalau saya datang sebagai penjual produk, yang ada di pikiran mereka adalah produk ini mahal, manfaatnya juga produk lain banyak, ya kan? Kenapa? Karena produk ini produk tersier, bukan produk primer atau produk sekunder, produk tersier. Saya lebih butuh makan saat ini dibandingkan saya butuh sehat. Gitu. Apalagi di masa pandemi, itu kita menjebak diri kita sendiri. Tidak salah, tapi kita menjebak diri kita sendiri di situasi seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau saya datang sebagai penjual bisnis, Bapak dan Ibu, itu yang apa yang ada di otak mereka? Menjadi kebutuhan primer. Kenapa? Karena mereka pikirnya gini, iya ya, dengan bisnis ini, saya bisa nambah uang belanja nih. Dengan bisnis ini saya bisa menyekolahkan anak saya nih. Dengan bisnis ini saya bisa renovasi rumah nih. Yang selama ini kebutuhan-kebutuhan primernya gitu yang kita singgung gitu. Tapi kalau tadi kita masuk sebagai produk seller, itu kebutuhan tersiernya yang kita singgung. Nggak kena ke emosinya mereka, Bapak Ibu. Nggak salah, sama sekali nggak salah. Tapi Anda menyebak diri Anda sendiri. Gitu. Saya tetap jualannya jualan ide bisnis. Masalah nanti dia nangkepnya, Pak saya cuma mau jualan, lalu saya cuma mau pakai, silahkan. Tapi otak saya tidak terpengaruh dengan apa yang dia ucapkan. Saya tetap network builder. Saya kasih contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Saya datang ke Pak Budi nih. Pak Budi tajir melintir, uang nggak masalah. Ya, kaya raya lah. Mobilnya BMW aja ada 10. Mercy ada 5 gitu. Contoh ya. Ada Hummer. Saya datang nih. Terus saya jual TV, Pak. TV ukuran 47 inch atau 54 inch gitu ya.
dan transparan. Transparan. Kalau dimatikan, TV-nya dalam kondisi off, itu tembus, Pak. Tembok belakang bisa kelihatan. Gitu ya. Dan kalau dia nyala, itu dari jauh, Bapak tanpa remote, Bapak hanya pakai jari gini aja nih, pakai lambaian tangan aja, dia bisa ganti apa namanya, ganti channel. Canggih, Pak. Terus saya bilang gini ke Pak Budi, ini TV paling canggih sedunia nih, Pak, saat ini. Bapak orang pertama di Indonesia yang akan pakai TV ini. Bapak orang pertama di Indonesia yang akan pakai TV ini. Bapak orang pertama yang beli. Saya jual ke Bapak 100 juta. Jadi nggak masalah dengan uang, berapapun Bapak bisa keluarkan uang. Tapi kira-kira Pak Budi beli nggak? Belum tentu. Walaupun itu 100 juta Bapak mampu, belum tentu Bapak beli. Kenapa? Karena Bapak berpikir gini, buat apa? Yomil, kamu kesini deh. Kamu lihat semua ruang di rumah saya nih, isinya home theater semua. Buat apa lagi saya beli 100 juta itu? Bahkan kamar pembantu saya pun isinya home theater. Kucing saya pun itu ada rumah kucing di luar home theater juga. Buat apa saya beli TV 100 juta? Karena saya datang ke Pak Budi sebagai penjual produk, sebagai penjual TV. Nggak salah, tapi saya menjebak diri saya sendiri ke situasi seperti itu. Nah, sebaliknya Pak, saat ini ceritanya sama. Saya datang ke Pak Budi sebagai penjual gini. Pak, ini ada TV, Pak. TV-nya seperti ini, gini. Tapi saya mau menawarkan Bapak bukan sebagai pembeli TV. Saya mau menawarkan Bapak sebagai distributor tunggal di Indonesia. Semua orang di Indonesia belinya ke Bapak. Semua agen belinya ke Bapak. Tapi Pak, Bapak untuk menjadi distributor tunggal di Indonesia, ini market Indonesia semuanya buat Bapak. Tapi Pak, untuk memiliki market di Indonesia ini, Bapak harus deposit ke saya 2 miliar, Pak. Pertanyaan saya ke Bapak pilih yang pertama atau yang kedua? Beli putus 100 juta, atau Bapak jadi agen tunggal, distributor tunggal di Indonesia, tapi deposit 2 miliar. Pilih yang mana Pak Budi? Nomor 2, Pak. Yang kedua, Pak. Padahal itu lebih mahal loh, Pak, 2 miliar, Pak, dibandingkan 100 juta, Pak. Kenapa? Karena saya datang ke Bapak sebagai pebisnis. Yang saya tunjukkan ke Bapak adalah potensial bisnis, Pak. Potensial income. Bukan cost. Kalau yang pertama yang Bapak lihat adalah cost, adalah budget yang keluar. Tapi kalau yang kedua yang Bapak lihat adalah income yang masuk. Padahal jumlahnya lebih besar loh, Pak. 2 miliar loh, Pak. Bukan 100 juta. Nah, saya datang ke orang yang hanya menjual produk Favanol gitu. Produk Favanol gitu ya. Ya, saya hanya dia dipikirnya itu cost tersier pula gitu. Saya nggak butuh amat tuh sekarang. Tapi kalau saya datang sebagai pebisnis, saya memberikan dia solusi untuk masa-masa pandemi seperti ini. Jadi nggak ada yang salah, tinggal tergantung pendekatan kita aja. Yeah. Nah, kembali ke pertanyaan awal, di bawah kita boleh apapun, Pak. Di bawah kita boleh berpikir apapun, tapi jangan kita terikut oleh pola pemikiran mereka. Gitu. Pak Budi boleh jadi reseller, terserah. Tapi saya tetap network builder. Pak Oteh boleh jadi network builder, boleh. Saya tetap network builder. Pak Umar pemakai, silakan. Saya tetap network builder. Gitu loh, Pak. Paham ya, Pak? Ya. Makasih Pak ilmunya ya. Oke, thank you, Pak. Pertanyaannya bagus, Pak. Siap. Ada yang lain nggak? Silakan lah, Bapak Ibu. Bu Sumi. Nanya, Bu. Iya, Pak Rustam, silakan. Ini Pak, tadi kan disinggung tentang ini untuk meningkatkan kapasitas tadi gitu Pak ya. Apa tadi meningkatkan tempat kita sebagai pribadi mungkin Pak, itu apa perlu lakukan apa kira-kira itu Pak? Iya Pak, untuk meningkatkan kapasitas ya Pak. Banyak cara sih Pak. Cara terbaik adalah Bapak selalu belajar sih Pak. Belajar bisa dalam bentuk seperti ini ya, hadir Zoom. Saya cukup respect sama Pak Rustam karena hampir setiap kali Zoom yang saya lakukan Bapak selalu hadir. Ini salah satu cara Pak. Terus cara yang lain kan ada channel-channel YouTube ya Pak ya. Di YouTube kan ada channel perusahaan itu ya. Itu banyak sekali Pak. Ada Pak Adam, ada Pak Ari, ada Pak siapa namanya, Pak Hendra, sponsor saya, training. Nah itu Bapak tonton Pak, Bapak pelajari. Atau Bapak membuka diri Bapak untuk belajar dari tempat-tempat lain, misalnya dari buku, dari apapun lah gitu Pak. Gitu, Pak. Itu cara kita meningkatkan kapasitas diri kita. Mungkin kalau tadi beberapa bulan yang lalu saya sempat kasih lihat segitiga pertumbuhan, Pak. Segitiga pertumbuhan ya Pak. Masih ingat ya Pak Rustam? Kalau kita mau income besar di MLM cuma ada satu cara Pak. Untuk mendapatkan income besar dan berkesinambungan di MLM cuma ada satu cara. Caranya apa? Memperbesar grup.
kan Pak. Kalau Bapak hanya sendirian, Bapak nggak pernah punya income besar di MLM. Apalagi berkesinambungan, nggak mungkin. Bisa punya income besar dan berkesinambungan di MLM, satu-satunya cara adalah punya grup yang besar. Sayangnya, punya grup yang besar nggak akan pernah terjadi, Pak, kalau kitanya nggak besar. Kita harus besar dulu, Pak. Kalau wadah kita hanya ember kecil atau gayung, ya kita hanya bisa nampung gayung, Pak. Air sebesar gayung. Tapi kalau kita wadah kita sebesar kolam renang, ya kita bisa nampung air lebih besar. Nah, kurang lebih ibaratannya kayak gitulah, gitu ya. Nah, bagaimana cara memperbesar diri? Ya, nggak ada cara lain kecuali belajar. Di Zoom saya sebelumnya kan saya udah cerita mengenai belajar ya, Pak, barusan ya. Banyak cara, Pak. Bapak bisa konsultasi sama upline Bapak untuk belajar one on one gitu, nggak apa-apa. Dan juga ada salah satu cara lagi, Pak. Apa itu, Pak? Lakukan aja, Pak. Just do it. Nanti di lapangan Bapak juga belajar tuh, Pak. Ditolak-tolak orang Bapak juga belajar. Nggak apa-apa, Pak. Ditolak orang semakin sering Bapak buat kesalahan, semakin banyak Bapak belajar. Oke, Pak Rustam ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih, Pak, pertanyaannya. Pak Hamid. Pak Jamil. Yes, Pak Oteh, silakan, Pak. Mungkin ini apa namanya, sedikit sharing aja ke kawan-kawan ya. Boleh, Pak, silakan, Pak. Boleh, Pak ya. Nah. Boleh. FHI ini memang sangat beda. FHI ini masih beda, teman-teman ya. Jadi FHI ini apa namanya, keluar atau lahir di tengah pandemi. Dan juga FHI ini lahir di saat teknologi betul-betul canggih. Salah satunya yang kita mau belajar betul adalah sebelum pandemi anak disuruh sekolah, dilarang bawa HP. Nah, setelah pandemi, anak justru dilarang sekolah, malah disuruh main HP. Jadi terus terang aja, kalau analisa saya setelah 3 bulan lebih saya di FHI, satu-satunya untuk kita cepat sukses di FHI ini adalah kemungkinan besar membalik hampir semua teori-teori yang dulu kita dapatkan. Jadi saya sering ke teman-teman bilang, makan di sebuah meja ada gelas yang isinya air tapi udah lama. Jadi ada keruh, ada sedikit mungkin ada bekas-bekas kotoran. Nah, ketika kita mau minum lagi, kita membawa ceret atau teko yang isinya air bersih, kita mau minum, otomatis gelas itu kita cuci dulu, kita buang airnya, kita cuci, baru kita masukkan air yang bersih dan kita minum. Jadi kalau teman-teman, ini saran dari saya, mungkin berbagi saja. Kalau masih membawa ilmu-ilmu yang lama, dalam arti kata seperti air tadi, masih ada air kotor itu dicampur dengan ilmu yang baru, akhirnya ketika diminum juga bisa menyebabkan kita malah sakit perut gitu. Nah, jadi ini kita punya mentor yang luar biasa kan, ada Pak Jaumil, ada Pak Hendra. Mereka ini terus terang aja saya luar biasa banyak dapat ilmu yang dahsyat. Jadi bagusnya gini aja teman-teman, semua cara-cara kita yang dulu atau ilmu-ilmu yang MLM gaya lama, yang kadang-kadang memang kita tuh memang diarahkan untuk hanya menjual produk, lebih baik dikosongkan saja dulu, ikuti cara-cara mentor kita. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Oteh, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau menyampaikan sharingnya, silakan loh. Ini sama sekali saya nggak ngajarin ya Bapak Ibu ya, saya cuma mau memberikan, harapan terbesar saya adalah memberikan Bapak dan Ibu inspirasi sehingga Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sendiri omongan ini, gitu, diskusi ini. Gitu. Ya, seperti itu. Izin tanya Pak.
Silakan. Saya Siapa? Pak, Izin tanya Pak. Siapa ini Pak? Ibu mana? Ibu Aci apa siapa? iya Izin, betul Pak. Pak. Ibu Aci. Manokwari. Oh, Manokwari. Oke, Pak Henry ya. Iya Pak. Silakan Pak Henry. Ya, terima kasih Pak. Pak, Pak, maaf Pak Henry, maaf. Pak Henry boleh buka kamera nggak? Biar teman-teman bisa lihat. Silakan Pak. sebentar ya, sedikit berantakan Pak. Nggak ngerti lagi kali saya Iya. buka. Iya, sisir-sisir dulu Pak. Iya, iya. Tadi malam kan ada dibilang kita perlu sedikit tertib kan, jadi malam ini tidak tertib jadi nanti lain kali. Iya. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Pak, ini kalau di Papua kan stroke, kemudian hipertensi, kemudian jantung itu kan menjadi penyakit utama juga. Dan ini kan merupakan program pemerintah juga sebenarnya kalau saya pikir ini. Jadi kita ini kan tanpa sadar kita sudah membantu pemerintah ini untuk menyehatkan orang dari sisi jantung, kemudian hipertensi, kemudian ini yang lain. Apakah di daerah itu kita bisa kerjasama dengan pemerintah gitu untuk lakukan sosialisasi? Tadi saya tertarik karena ada yang bilang di Sumatera kita coklatkan gitu. Nah, artinya ini ide bagus. Tapi kan ada penguasanya di daerah. Bagaimana kalau kita itu join dengan penguasa di daerah supaya kita bisa sosialisasi makan coklat ini ke semua pejabat, kan rata-rata yang hipertensi itu kan petinggi-petinggi nih Pak. Nah, yang makan-makan sembarang itu. Nah, jadi bisa begitu ataupun kita buat iklan begitu atau gimana Pak? Ya. Ini pertanyaan bagus ya Pak, saya jawab ya. Saya jawab ya Pak. Gini. Saya nggak jawab langsung ke pertanyaan Bapak ya, saya jawabnya lain ya Pak, tapi ini ada kaitannya. Di MLM itu Pak, saya diajarkan oleh mentor-mentor saya. Yang paling bagus itu jalankan MLM mengikuti sistem yang sudah ada Pak. Yang paling bagus ya Pak, itu top of the list gitu ya, top of the list adalah mengikuti sistem yang sudah ada. Di bawah itu Pak, kalau Bapak nggak bisa mengikuti sistemnya nggak apa-apa. MLM ini jalurnya lebar Pak, jalurnya lebar, nggak satu garis lurus. Bapak harus ini gitu, nggak, dia lebar gitu. Dan kita memberikan kelebaran itu gitu. Jadi ternyata Bapak nggak bisa nih ngikutin 100% sistem karena kondisi atau apapun akibatnya gitu ya, apapun sebabnya Bapak nggak bisa ikuti sistem 100%. Nggak apa-apa, Bapak bisa jalankan tanpa sistem. Nah, yang nggak boleh itu Pak, yang nggak boleh itu masih boleh, yang nggak boleh itu nggak jalan sama sekali. Itu yang nggak boleh. Bapak diam diri terus nggak jalan, itu yang nggak boleh. Karena Bapak nanti nggak tercapai impian Bapak. Ibaratnya gini, Bapak mau ke Bandung nih, Jakarta Bandung, yang terbaik adalah naik Mercy misalnya gitu. Itu yang terbaik ya Pak, itu ikuti sistem. Tapi ternyata Bapak nggak mampu nih beli Mercy atau ngikutin Mercy, ya nggak apa-apa. Bapak bisa naik bus atau bisa jalan kaki sekalipun juga nggak apa-apa. Pasti nyampe Bandung, walaupun lebih lama, ya kan? Tapi nyampe ke Bandung sama Bapak terus berjalan. Nah, yang nggak boleh itu Bapak berdiam diri, itu yang nggak boleh. Nah, jadi kalau sekarang Bapak tanya ke saya, Pak, saya mau kerjasama dengan dengan para petinggi-petinggi di daerah. Silakan Pak, silakan. Jalannya lebar, Bapak boleh pilih kanan kiri. Walaupun sebenarnya Pak, inti dari MLM adalah dari orang per orang Pak, dari person ke person. Karena ini adalah bisnis yang berkaitan dengan trust. Bukan hanya sekedar selling produk, bukan. Tapi selling the idea to the right person gitu. Selling the idea to the closest person gitu. Menjual ide kepada orang yang paling dekat sama kita, yang percaya sama kita. Ini bisnis trust. Tapi di luar itu, kalau Bapak nggak bisa lakukan itu, tapi teman-teman saya susah Pak, nggak percaya sama saya lebih suka masal, silahkan, it's okay Pak, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau Pak Hendy diam. Nah, itu yang nggak boleh Pak. Jangan sampai Bapak diam, karena kalau Bapak diam, Bapak nggak akan pernah bisa meraih impian Bapak melalui FAI. Bahkan mau bisnis apapun juga nggak bisa. Silahkan yang nyaman seperti apa Pak, nanti pelan-pelan Bapak coba kembangkan itu mengikuti sistem yang sudah diajarkan oleh para upline Bapak gitu. Tapi kalau Bapak memang bisa lakukan tadi dengan masal, monggo-monggo aja Pak, saya dukung Pak. Saya dukung Pak. Bapak kalau dapat satu pentolan Pemda gitu ya, orang daerah sana yang memang dia punya masa, bagus banget Pak, nanti dia bisa viralkan ke masyarakat dia Pak, ke komunitas dia Pak. Silakan Pak, nggak apa-apa. It's okay Pak, silakan. Gitu. Saya jawabnya gitu ya Pak, mudah-mudahan Bapak bisa terjemahkan sendiri ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama Pak Henry. Silakan Bu Aci. Ngantri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Aci. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Yomil kesempatannya. Ya.
menggelitik sekali tadi ngomongnya bagaimana caranya legend 1 tahun ya Pak ya. Iya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin tentang marketing plan-nya nih, karena saya sendiri masih bingung dengan marketing plan-nya. Kalau untuk menghitung bonus pasca atau bonus pasca, saya sudah sedikit paham. Tapi kalau untuk bonus annual rank itu Pak, annual rank itu kan bonus tahunan ya Pak ya. Berarti artinya itu mengakumulasi 1 tahun ya Pak? Iya benar Bu, mengakumulasi CV 1 tahun di kaki lemah. Mengakumulasi CV 1 tahun. Seandainya dalam 1 tahun itu hanya tercapai di posisi elit, berarti kita cuma dapat di elit gitu. Iya betul. Bukan betul. Tahun depan berarti kita memulai lagi dari nol gitu Iya, Pak. betul Bu. Semuanya termasuk apa-apa Ibu dan Ibu semuanya mulai dari nol per tanggal 1 Februari. Per tanggal 1 Februari, berarti riset ya Pak ya? Ya, tapi bukan 1 Februari tahun ini ya, 1 Februari tahun depan. Karena yang tahun ini kita semua ini dihitung sampai 1 Februari tahun 31 Januari tahun 2022. Gitu. 31 Januari 2022 closingnya berarti ya? Iya, betul. Oke. Next Pak, kalau untuk bonus pairing itu kan kalau kita baca di marketing itu cuma 10%, di kaki lemah itu cuma kalau untuk yang bronze 3,9 juta per hari, kalau untuk platinum 39 juta per hari ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Oke, itu cara ininya dari mana Pak? Karena saya agak kurang paham. Biasanya kalau di kelurahan yang lama itu dia memakai pairing itu 10 misalnya 100 pasang dalam 1 hari. Kalau ini dengan 3,9 itu kira-kira berapa pasang ya Pak? Ini udah ada tadi Bu. Kalau Ibu lihat di presentasi saya yang di PowerPoint tadi, saya share lagi ya. Ya sama-sama bisa lihat. Oke, sebentar. Iya, boleh. Saya share lagi. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu? Oke, ya 10%. Ini kalau posisi bronze gitu ya. Ya, di bulan 8 atau hari ke-8 terjadi 128 pair. 256 bronze, kan pairnya bagi 2 dong, bagi 2 berarti 128 kan? Coba dihitung, 128 kalau kali 27.300 itu keluarnya 3,4 juta. Sudah mendekati 3,9. Sudah mendekati maksimal. Makanya di bulan ke-9 Ibu harus upgrade ke silver. Kalau nggak di-upgrade ke silver, dia nggak dapat kelebihan di atas 3,9-nya. Gitu. Oke, Nah, di bulan terus kalau untuk yang bonus matchingnya Pak, mungkin ada tabelnya atau bagaimana Pak biar punya gambaran, jadi ketika ada tim yang tanya bisa ngejawab juga. Matchingnya gini aja Bu, kalau Ibu main di 5 ya, 5 ngajak 5, 25, ngajak 5, 125, itu totalnya 5 generasi Ibu ada 3.905 orang Bu. Ya, kalau 3.905 orang ini kita bantu mereka punya pairing 1 juta, itu matching Ibu udah 194 juta Bu. Nah, ini saya mau cerita gini, membuat ya, kalau Bapak Ibu semua didengerin baik-baik ya Bapak Ibu ya, membuat ini semuanya pasti mampu, saya yakin semuanya pasti mampu. Ya. Pak, itu 3.900 orang kan banyak banget, Pak. Iya, 3.900 orang itu banyak banget, tapi semuanya mampu kok. Ini kerja gampang ini, 3.900 orang ini. 3.900, kita membuat 3.900 orang punya penghasilan masing-masing 1 juta, itu jauh lebih mudah daripada kita buat 1 orang punya penghasilan 3,9 M. Saya ulangi ya, 3.900 orang, kalau dikali masing-masing 1 juta berapa? 3,9 M kan? Itu jauh lebih mudah membuat 3.900 orang masing-masing punya penghasilan 1 juta, dibandingkan kita harus membuat 1 orang punya penghasilan 3,9 M. Nah, kalau kita punya 3.900 orang masing-masing punya penghasilan 1 juta, penghasilan matching kita aja udah 194 juta loh. Itu kalau 1 juta loh. Kalau mereka 10 juta bagaimana? Udah 1,9 M sendiri itu penghasilan matching tok, itu baru matching saja itu Bapak Ibu. Itu. Oke, jadi dahsyat sekali nih. Belum lagi nanti pairingnya, belum lagi nanti unilevelnya. Ini unilevel belum saya hitung loh. Unilevel itu paling gede loh Bapak Ibu. Terus belum lagi nanti annualnya, saya dapat tambahan lagi gelontoran duit gitu ya, 1,5 M lagi. Wah, kaya raya pokoknya. Kaya plus raya kalau kata sponsor saya itu. Ya.
Siap, Jadi siap, Pak. jangan takut ibu-ibu bapak-bapak bermimpi besar aja, bermimpi besar ya sekalian. Jangan bermimpi kecil gitu. Saya ulangi ya, saya ulangi. Saya pernah cerita ini, saya ceritakan ulang. Jangan takut untuk membangun gedung 40 lantai. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mentargetkan membangun gedung 40 lantai, itu nanti di otak kita akan membuat rencana kerja untuk membangun 40 lantai. Tapi kalau kita hanya membangun 2 lantai, gedung ruko misalnya 2 lantai, otak kita hanya bekerja untuk 2 lantai. Paling-paling kalaupun tercapai ya 2 lantai. Tapi kalau 40 lantai tadi, kalaupun tidak tercapai Bapak Ibu, mungkin 10 lantai aja masih dapat gitu. Ya, jadi kalau memang kita jangan cuma pasang target 100 juta, jangan. Pasang target sekalian 5 miliar, nggak apa-apa, jangan takut Bapak Ibu. Karena kalau kita pasang target hanya 100 juta, otak kita hanya bekerja untuk 100 juta. Tapi kalau kita pasang target 5 miliar, otak kita akan bekerja untuk menghasilkan 5 miliar. Tapi Pak, itu nggak realistis Bapak Ibu, realistis. Kenapa? Karena marketing plan kita sangat mungkin mengarah ke sana. Itu satu. Yang kedua, potensial market kita juga sangat mungkin mengarah ke sana. Jadi kita didukung oleh marketing plan yang memang potensial mengarah ke sana, didukung oleh potensial market yang mengarah ke sana juga. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Oke, saya stop share dulu. Benar terjawab ya Bu Aci? Ya, cukup Pak, cukup. Thank you Pak. Thank you Ibu. Yang lain? Tinggal 10 menit. Masih ada yang mau nanya? Ya, jadi legend ya Bu Aci. Siap Pak Ote, thank you. Doain ya. Ibu Lisa mana nih Ibu Lisa? Sampai jadi. Ibu Lisa? Ibu Lisa lagi di Jogja nih. Saya Pak, Bu Lisa hadir. mau ngasih masukan silakan. Edang Bu Lisa. Bu Lisa silakan. Masukannya apa ya? Ini lagi Mute dulu ya, Ibu Ella, maaf. Silakan Bu Lisa. Pak Felix, apa kabar Pak? Ya, baik Pak. Bapak mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya pendengar dulu deh malam ini. Pak Felix ini luar biasa nih, grupnya di mana-mana nih. Saya setiap pindah kota ada aja orangnya Pak Felix. Amin. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Boleh Bu, silakan. Masih ada 10 menit kok. Kalau saya lihat aplikasi itu keanggotaan kita ada judetnya ya Pak 1 tahun ke depan. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Apakah kartu kita akan expired atau bagaimana Pak? Gimana Bu pertanyaannya Bu? Kalau kita lihat bukan di aplikasi, itu kartu kita keanggotaan kita berlaku untuk 1 tahun Pak. Iya. Nah itu apakah ada expired atau bagaimana gitu loh Pak? Nggak ada Bu, nggak ada expired Bu. Nggak ada expired. Tidak ada expired Pak. Soalnya di situ kan ditulis ada kayak misalnya berlaku sampai tahun 2021 bulan Desember misalnya kayak gitu loh Pak. Itu bukan expired ya? Enggak expired. Keanggotaan Ibu tidak expired. Cuma kalau Ibu nggak aktif selama 1 tahun, ya Ibu nggak dapat bonus karena memang nggak jalan kan. Kompensasinya itu aja ya? Kenapa Bu? Iya kompensasinya itu aja jika kita tidak melakukan rekrut, bonus nggak ada, berarti nggak dapat apa-apa, cuma keanggotaan nggak expired ya Pak? Iya. Yang pasti pohon jaringan Ibu nggak hilang. Oke. Tapi ada kabar baik juga. Ini saya tambahin sekalian buat teman-teman Bapak Ibu semua sekalian. Mungkin sebagian belum tahu. Saya ceritain. Omset yang sudah terakumulasi selama 1 tahun. Ini let's say sebut contoh. Bapak dan Ibu tidak aktif selama 1 tahun nih. Berarti kan salah satu kakinya besar dong, karena dilemparin orang kan. Nah, baru di bulan ke-13 Bapak dan Ibu mau aktif nih. Ya, di bulan ke-13 baru aktif. Nah, kalau di MLM lain, omset 1 tahun itu hilang Bapak dan Ibu. Kalau di sini enggak. Tapi jangan karena saya ngomong gini terus bilang gini, ya udah saya santai-santai aja deh nanti setahun kemudian beraktif. Ya jangan. Nanti orang lain udah keburu jadi legend, kita baru 2 tahun kemudian jadi legend gitu. Jangan Bapak Ibu. Ya, yang rugi kita sendiri. Tapi kabar baiknya,
omset yang sudah terakumulasi 1 tahun di FHI itu tidak hilang Bapak dan Ibu. Nah itu kita beri applause lah yang meriah buat FHI. Gitu. Siap, Luar Pak. biasa. Oke, luar biasa ya. Bu Saya Lita juga masih- punya kabar baik lagi nih Pak. Kapan ada promo? Teman-teman Ya. pada nanya soalnya. Udah nggak ada, Bu, Bu. saya baru Promo nih, Bu. ini saya diskusi sama para leader ya. Di sini kan semuanya leader nih. Saya baru diskus sama manajemen juga. Kalau saya sih belum tahu mau adain promo dalam waktu dekat. Jangan. Apa? Karena gini Bapak Ibu, karena gini. Mohon maaf ya, pemikiran saya mungkin salah, mungkin tidak sependapat nggak apa-apa. Tapi saya mikir gini, kalau terlalu banyak promo di awal, kita nggak bisa baca vital sign. Omset yang naik itu karena omset promo, bukan omset karena perkembangan grup. Nah, kalau saya sih pengennya sebulan ini nggak usah ada promo dulu, biar kita lihat nih perkembangan grup kita yang asli di mana gitu masuknya itu. Kalau nanti bulan depan atau 2 bulan lagi nggak ada promo lagi, boleh lah silakan. Tapi kita harus lihat tanpa promo nih alaminya gimana naiknya nih. Jangan naik karena di booster. Kalau naik karena di booster kita nggak bisa baca tuh kekuatan vital sign grup kita. Setuju nggak? Benar nggak, Setuju, Bapak? Nah, jadi biarinlah kita istirahat dulu 1 tahun, maaf, bukan 1 tahun, 1 bulan lah, maksimal 2 bulan kita lihat nih, ya kan? Nanti setelah itu kita adain promo lagi nggak apa-apa. Gitu. Kalau perlu lupa dengan promo, Pak. Bener, Pak. Karena kalau kita promo tau nggak Bu Bapak Ibu, bonus kita mengecil, ya nggak? Terus Iya. poin turki kita mengecil juga, ya kan? Gitu. Betul Pak, setuju. Setuju. Pak Yumil, saya mau tanya boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Iya, gini Pak. Anggaplah ada orang bronze. Dia kan maksimal sehari 3,9 ya Pak. Iya Pak. Taruhlah dia punya bonus itu per hari itu dia punya bonus 5 juta. Berarti kan dia dapatnya cuma 3,9. Nah, apakah untuk besok hari, kalau besok harinya dia tidak ada bonus, misalnya bonus pairing, yang kita bicara bonus pairing, apakah bonus yang kemarin itu akan dilimpahkan di hari itu yang tidak ada bonus ya Pak? Nangkap nggak Pak? Enggak, saya nangkep. Enggak ada, kalau dia, maaf diulangi Pak. Anggaplah orang ini bronze, bonus pairing dia pada hari itu adalah 5 juta. Kan dia tidak bisa dapat 5 juta kan, maksimal 3,9. Iya. Berarti masih ada 1,1. 1,1 juta untuk besok harinya di carry forward. Nah, besoknya ternyata dia hari itu tidak ada pairing, misalnya tidak ada pairing gitu ya. Apes banget itu. Apakah yang 1,1-nya itu dia bisa dapat di hari itu? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Udah hilang Pak. Katanya nggak hilang. Sudah hilang, makanya dia harus upgrade ke silver. Berarti kalau kita menjadi platinum, maksimal kita 39 juta. Iya. Kalau hari itu kita dapat misalnya pairing kita 100 juta, itu sisanya untuk besok tidak ada dong? Nggak ada. Karena kan itu dihitungnya dari kaki kecil yang terakumulasi Pak. Kaki kecil 10% dari kaki kecil yang sudah dihitung. Ya kan, 10% dari kaki kecil yang sudah dihitung. Yang ke bawah hari berikutnya adalah sisa dari kaki besar. Tapi yang sudah terhitung ini dia hangus karena udah kelebihan dari batas kuotanya 3,9 kan gitu. Gitu loh Pak. Confirm Pak? Hah? Confirm Pak. Begitu Makanya juga dengan platinum. Begitu juga dengan platinum. Emang maksimalnya 39 juta per hari. Kalau dia punya lebih dari itu ya nggak bisa terima lagi. Itu batas keamanan indeks perusahaan. Ya. Gitu. Gitu. Anggapan saya tadi, soalnya saya berhitungnya begini Pak. Kemarin Pak Fer, sebelum dilanjutin saya mau tanya dulu ke Pak Umar. Pak Umar pernah hitung nggak 39 juta per hari itu punya omset berapa Pak? 15% dari berapa Pak? 39 juta itu kan 15% kan? 20.000. 20.000 CV. 20.000 CV itu berapa? 3.000 kan 15%-nya 3.000. 3.000 kali 13 juta kan 39 juta. Iya. Udah saya hitung. Hitung ya. Saya juga pernah hitung tapi saya lupa itu. 20.000 Pak. Jadi di kaki kecil, ya di kaki kecil tuh ada 20.000 CV. Iya.
Karena 20.000 CV itu kalau dikali-kali 15 itu kan hasilnya kan 3.000. Ya. Nah, 3.000 itu kalau kita kali 13.000 ya indeksnya kan 39 juta. Pak, begini Pak. Kalau begitu berarti untuk perhitungan tempo hari saya pernah dengar dari Pak Ferdi atau siapa yang ngomong ya, bahwa untuk bonus annual itu kan kalau legend 1 juta ya. Bagaimana kalau dia 2 juta? Berarti nggak bisa dibawa ke tahun depan dong? Nggak Nanti bisa. ya? Nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Makanya nanti perusahaan itu kan kalau sudah ada yang legend, Pak, dia akan bikin peringkat satu di atasnya lagi kan. Ya. Kalau sudah ada yang hit legend gitu. Nah itu rewardnya 3,5 M setahun gitu Pak. Oke, berarti emang nggak bisa ya. Temporary saya pernah dengar tuh. Saya mau share ya sebentar, saya mau share satu. Feedback Bisa ya. dicatat Bapak Ibu. Saya mau share satu, ini terakhir. Sebentar, saya share dulu. Kita punya aplikasi, kelihatan ya di layar ya. Kita punya aplikasi untuk menghitung bonus Bapak Ibu. Ya namanya dapur, sebentar, namanya apa Pak? www.dapurcahaya.biz. .id lagi. .id. Wah, Nah, yang buat ada di belakang tuh yang buat. Iya, ini saya sekamar sama Pak Effendi. Ya ini, Bapak Ibu, silakan buka www.dapurcahaya.biz.id. Bapak Ibu bisa dicatat aja ini, dicatat atau di screenshot. Bapak Ibu bisa menghitung sendiri marketing plan-nya, berapa banyak bonus yang Bapak Ibu ingin hasilkan dengan marketing plan-nya FAI. Itu bisa simulasinya, Bapak Ibu bisa bikin sendiri semuanya. Mau matching-nya sekian, mau pairing-nya sekian, mau annual unilevel sekian, bisa semua dibuat di aplikasi ini. Ya, silakan di-download atau dibuka di website. Ini aplikasi ya, Pak? Ini tuh web ya. Web tapi ada seperti gini. Web ada apa? Di handphone dibuka. Iya, sebentar ya. Ini udah dicatat ya, Bapak Ibu? Udah, Pak. Ini saya kasih lihat. Sebentar ya. Ini dapur nih. Kan dapur cahaya.biz.id. Ya, nah ini. Diklik ini sini. Oke. Sini klik sini terus ini. Tambahkan ke layar utama. Oke. Nah, nanti jadi aplikasi. Oke. Jadi bisa buka di web, Bapak Ibu. Di web dulu ya, di web dulu dapur www.dapurcahaya.biz.id itu kayak gini bentuknya, kelihatan nggak? Enggak Pak, itu silo. Silo ya. Ya, tapi nanti di kiri, di kanan atasnya itu ada titik 3. Kanan atasnya ada titik 3. Diklik kanan atas, pojok kanan atas ada titik 3, diklik. Terus kita lihat di bawah, terus itu ada tulisan tambahkan ke layar utama. Dia nanti masuk ke desktopnya, dashboardnya handphone kita sebagai aplikasi. Bukan sebagai aplikasi Pak, tapi sebagai shortcut. Shortcut, oke ya, sebagai shortcut. Ya, benar, saya salah ya, sorry. Thank you Pak. Pak, ini yang pernah di-share ke saya ya Pak ya? Iya Bu Superis. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, ini silakan loh Bapak Ibu. Ini sudah dibuat oleh perusahaan untuk kita menghitung bonus kita. Ya, mau seperti apa simulasinya. Saya rasa udah jam 10. Saya sudahkan dulu ya. Sudah malam, Bapak Ibu harus istirahat. Besok mau ngejar legend kan? Terima kasih loh waktunya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat istirahat, selamat ngejar legend. Iya Pak. Ya. Pak, iya Pak Jomil. Ya Bu. Saya mau sering-sering seperti ini Zoom-nya Pak. Oh iya, insya Allah ya. Terima kasih. Ngomong ya, makasih Bu. Siap. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya, makasih. Yo.